Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah gajah raksasa di dalam ruangan. Kita bicara tentang sebuah industri bernilai miliaran dolar, tapi lucunya sering banget bikin orang langsung memutar bola mata pas dengar namanya. Ya, betul banget, kita bakal ngomongin soal network marketing. Nah, saya tahu nih beberapa dari Anda mungkin udah bersiap-siap mau nutup sesi ini. Tapi tahan dulu ya, sebagai profesional yang membedah data dan fakta, saya berani jamin ini bakal jadi salah satu penjelasan paling membuka mata yang pernah Anda ikuti. Sekarang coba deh jawab pertanyaan ini di dalam hati Anda. Harus super jujur sama diri sendiri ya. Pas Anda dengar 3 huruf itu, MLM, apa sih reaksi insting pertama dari perut Anda? Apakah Anda melihatnya sebagai peluang kebebasan finansial? Atau Anda langsung curiga, pasang kuda-kuda defensif, dan mikir, ini mah pasti penipuan. Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Mayoritas orang di luar sana juga langsung ngebunyiin alarm tanda bahaya di kepalanya. Di sesi ini, saya sama sekali nggak minta Anda buat langsung percaya. Saya cuma ngajak Anda sebagai pembelajar yang cerdas untuk sekedar membuka pikiran sejenak. Tahu nggak, masalah sebenarnya itu seringkali bukan karena sistemnya yang buruk, tapi kita sebagai manusia memang punya kecenderungan alami buat ngejudge sebelum beneran paham. Jangan-jangan yang salah selama ini bukan industrinya loh, melainkan informasi keliru yang udah terlanjur masuk ke kepala kita. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya dari mana sih akar semua kesalahpahaman ini bermula? Coba deh kita renungkan sejenak. Apakah pandangan negatif Anda tentang industri jaringan selama ini murni dari pengalaman pribadi Anda sendiri? Atau jangan-jangan itu cuma kepingan cerita yang Anda tangkap dari media sosial? Atau dari berita viral tentang investasi bodong yang asal disamakan dengan MLM? Atau mungkin dari cerita kegagalan tetangga sebelah rumah? Poin krusialnya di sini adalah, sebagian besar ketakutan kita itu bahkan bukan milik kita sendiri. Kita tuh ibaratnya cuma mewarisi ketakutan dan kegagalan orang lain. Jadi pertanyaan saya untuk Anda, adil nggak sih? Gimana mungkin kita bisa menilai sesuatu yang belum kita pahami secara utuh hanya bermodalkan cerita kegagalan orang lain? Bayangin aja gini, kalau tetangga Anda gagal ujian mengemudi lalu nabrak pohon, apakah itu berarti semua mobil di dunia ini berbahaya dan Anda nggak boleh nyetir selamanya? Tentu nggak kan? Saya yakin banget Anda lagi mengangguk setuju sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Waktunya mengubah sudut pandang dan melihat segala sesuatunya dengan lebih objektif. Kalau Anda datang ke satu restoran dan ternyata makanannya nggak enak, apakah semua restoran di dunia otomatis jadi buruk? Apakah Anda bakal berhenti makan di luar selamanya? Pasti enggak. Sama halnya di bisnis. Kalau ada satu perusahaan yang bangkrut atau ada oknum yang nipu, apakah konsep berbisnisnya yang salah? Terus kenapa cuma gara-gara 1-2 pengalaman buruk, kita jadi menghakimi seluruh industri jaringan secara membabi buta? Sekarang, izinkan saya ngasih sebuah fakta yang mungkin bakal sedikit mengusik Anda nih. Gimana kalau saya bilang bahwa Anda itu sebenarnya udah jadi pelaku network marketing selama bertahun-tahun? Iya, Anda. Tapi ada satu bedanya, Anda dibayar 0 rupiah. Coba resapi itu sejenak. Gini loh, pernah nggak sih Anda makan di kafe yang enak banget, terus cerita antusias ke teman Anda, makanan di sana gila sih enaknya, kamu wajib banget nyoba. Terus teman Anda beneran datang, ngabisin uang di sana, dan kafe itu dapat untung. Siapa yang mendatangkan pelanggan? Anda. Siapa yang dapat untung? Ya pemilik kafenya. Terus Anda dapat apa? Nol. Selamat, Anda baru aja melakukan network marketing secara gratis. Industri jaringan yang sehat itu sebenarnya cuma mengubah kebiasaan alami kita ini jadi sebuah sistem, di mana rekomendasi Anda itu dihargai dan bisa jadi aset yang menghasilkan uang beneran. Mari kita turunkan temponya sebentar ya, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya paham banget kok posisi Anda. Sebenarnya, saat Anda menolak tawaran bisnis, Anda itu bukan lagi nolak tambahan income, Anda nggak nolak fleksibilitas waktu atau masa depan keluarga yang lebih baik. Ya kali, siapa sih yang nggak mau itu semua? Masalah sebenarnya cuma satu, Anda takut. Anda takut salah milih kendaraan. Dan teman-teman, ketakutan kayak gitu tuh super wajar. Dinding ketakutan inilah yang selama ini menghalangi jalan kita. Takut tertipu, takut gagal, takut gengsi atau dipermaluin sama teman dan keluarga, saya benar-benar memahami hal itu. Makanya yang Anda butuhkan saat ini tuh sama sekali bukan tekanan atau paksaan buat ikutan join. Sama sekali bukan. Yang Anda butuhkan adalah edukasi. Anda butuh cara berpikir yang jernih buat bisa ngebedain mana sih kendaraan yang beneran aman dan mana yang bakal bawa Anda ke jurang. Jadi, mari kita bahas bagian ketiga. Gimana cara logis buat mengevaluasi peluang yang benar-benar sehat? Perhatikan perbedaan hitam dan putih yang ada di sini ya. MLM abal-abal itu fokusnya cuma satu,
kejar pendaftaran aja, jualan mimpi instan tanpa perlu kerja, dan legalitasnya biasanya abu-abu. Nah, sebaliknya, sistem jaringan yang sehat dan sah itu selalu berpusat pada penciptaan nilai dari penjualan produk yang beneran nyata. Di sana ada pembinaan yang sungguhan, bukan cuma janji cepat kaya, dan legalitas perusahaannya super transparan. Ingat ya, yang salah itu oknumnya, bukan konsep bisnisnya. Mulai sekarang, jangan pernah menilai sesuatu cuma dari omongan orang. Lihatlah faktanya. Ini dia daftar periksa Anda. 6 pilar objektif yang wajib ada. 1. Produknya beneran nyata dan ada manfaatnya nggak? 2. Legalitasnya jelas. 3. Sistem bonusnya adil dan masuk akal. 4. Ada mentoring nyata atau habis join Anda ditinggalin gitu aja. 5. Komunitas sekitarnya positif. Dan 6. Ada sistem yang benar-benar bisa diduplikasi. Kalau 6 pilar ini udah terpenuhi, secara logika, bukankah peluang tersebut sangat layak buat dipelajari lebih jauh? Karena pada akhirnya yang sedang Anda cari itu adalah sistem yang dirancang buat bertumbuh bersama. Bayangin, saat Anda berada di lingkungan yang sehat, dikelilingi komunitas yang solid, ada training berkala, kepemimpinannya beneran peduli, dan rewardnya transparan, tebak apa yang terjadi? Peluang Anda untuk beneran sukses itu meningkat drastis. Anda nggak perlu lagi meraba-raba sendirian dalam gelap. Nah, kita sampai di bagian keempat, sekaligus bagian terakhir kita. Waktunya Anda yang bersuara dan berbagi pengalaman. Coba perhatikan baik-baik. Suara-suara negatif apa sih yang paling sering bersarang di kepala kita selama ini? Apakah, ini mah pasti penipuan? Atau, alah ini kan ujung-ujungnya cuma nguntungin orang yang di atas aja? Atau mungkin, males ini mah ujung-ujungnya cuma disuruh cari-cari member? Hari ini saya menantang Anda. Jujur aja sama diri sendiri. Stigma mana sih yang sebenarnya paling nahan potensi Anda selama ini? Dan ini membawa kita pada kesimpulan dari sesi ini. Saya pengen banget dengar langsung dari Anda. Apa sih stigma terbesar yang Anda percaya sebelum ngikutin sesi penjelasan ini? Apakah pikiran Anda udah mulai sedikit terbuka hari ini? Yuk langsung turun ke kolom komentar sekarang juga dan ceritain pengalaman Anda. Semakin jujur kita ngebahas stigma ini, semakin gampang kita ngelihat kebenaran dengan kepala dingin. Sebagai penutup, coba renungkan satu pertanyaan terakhir dari saya. Kalau ternyata ketakutan Anda selama ini hanyalah sebuah mitos belaka, peluang sebesar apa yang mungkin lagi Anda lewatkan hari ini? Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita berikutnya.